sama seperti saya teman-teman. Makanya kenapa saya kali ini share. Jadi saya punya tujuan, bukan tujuan ya, target lah ya, gitu yang saya maksud tadi. Jadi saya mempunyai target misalnya melakukan contoh, misalnya saya harus ngonten di setiap minggu itu sekali gitu ya. Nah ini teman-teman kalau perhatikan bahwa saya mungkin sudah setahun saya tidak ngonten dengan secara teratur seperti waktu itu gitu ya, walaupun sebenarnya kontennya juga masih banyak hal yang harus saya perbaikin gitu ya. Nah terlepas dari hal itu, nah yang saya mau bicarakan dalam kali ini adalah saya mempunyai target yang mana pada saat untuk mencapai target tersebut itu kan diperlukan sumber daya, baik itu sumber daya dari internal ya, dan juga sumber daya eksternal. Namun kenapa hal tersebut tidak terjadi, tidak saya kerjakan juga target tersebut. Nah, kemudian saya mencari, bertanya-tanya pada diri saya sendiri ya, kenapa ya? Padahal saya sudah put bahwa kalau misalnya setiap hari Sabtu atau hari Minggu saya harus konten. Itu adalah target yang saya berikan kepada diri saya gitu ya kan. Nah, namun nggak terjadi juga gitu ya. Nah, ini teman-teman implikasikan, analogkan ke dalam diri teman-teman ya. Mungkin teman-teman pasti saya rasa punya target pribadi masing-masing, hal apa aja yang diinginkan untuk mencapai. Ada goal besar, kemudian ada goal-goal kecil untuk mencapai menuju goal yang besar tersebut ya. Nah, kemudian setelah saya ngecek kepada diri saya sendiri, oh ternyata ini kayaknya ada mental block di dalam saya. Jadi walaupun saya sudah mencoba membuat ini ya, konten-kontennya yang harus saya publish adalah saya bahas adalah ini, kemudian namun nggak terjadi juga gitu ya. Bahkan sudah saya masukkan ke dalam kalender, namun tidak terjadi juga. Jadi ibaratnya kayak ada kaki yang ada sesuatu yang gandolin gitu ya untuk menuju ke target yang kita harapkan, yang saya harapkan. Nah gitu. Nah akhirnya saya melakukan mencari, karena saya memang orangnya tidak pernah putus asa untuk mencapai target yang saya inginkan. Maka saya harus mencari cara bagaimana supaya target tersebut terpenuhi. Saya melakukan salah satunya waktu itu, terus kemudian saya mengikuti desain human engineering. Kemudian itu olah pikir otak juga gitu ya. Sebelum saya melakukan desain human engineering, walaupun sebenarnya itu adalah juga target yang saya cari, bahwa saya mau belajar ilmu tersebut gitu ya. Sebelumnya saya melakukan yang paling mudah adalah saya melakukan submodality gitu ya. Submodality, saya melakukan terapi kepada diri saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya melakukan self therapy gitu ya, untuk bagaimana menghilangkan kayaknya mental blocknya adalah ini gitu ya. Jadi saya nemu bahwa ini kayaknya mental blocknya ini karena ada suara-suara gitu ya. Ada suara-suara setiap saya yang tadi saya bilang gandolin, itu sebenarnya adalah mental block yang mana yang ada di dalam persepsi saya, ada di dalam otak saya. Nah, di dalam pada saat setiap saya mau ngonten, di situ muncul ada kata-kata yang bersuara, kemudian ada bayangan orangnya gitu ya. Nah, itulah yang saya bilang mental block yang menghalangi saya untuk menuju ke target yang saya inginkan ya gitu. Nah, kemudian saya melakukan submodality dong gitu. Nah, saya melakukan submodality gitu. Nah, tapi dari kalau misalnya kita bicara mental block, jadi kita bicara suatu problem gitu ya, kita pastinya ada skornya. Skornya itu pada saat itu berada di level berapa? Misalnya saat itu saya tentukan, saya merasa saat itu level saya adalah 10. Kemudian saya melakukan terapi self therapy, yaitu submodality ya. Saya melakukan teknik submodality, yang mana teman-teman kalau ketahui itu submodality ini dipelajarin di NLP ya, Neuro Linguistic Programming, yaitu merubah dari struktur dari bahasa dari yang berada di pikiran ataupun persepsi yang muncul gitu ya. Nah, sehingga itu akan mengubah gitu ya menjadi lebih positif gitu ya. Nah, setelah saya melakukan submodality, namun perubahannya bisa dikata cuma satu step aja. Saya mengatakan saat itu hanya berubah menjadi kemudian di level 9. Saya masih tidak puas karena saya belum mengalami perubahan gitu ya. Nah, kemudian saya mengikuti waktu itu
desain human engineering ya, di guru saya, Coach Arif ya. Nah, kemudian saya praktekkan. Saya tidak akan share kepada teman-teman sebelum saya mempraktekkan kepada diri saya sendiri apakah itu berhasil dan bagaimana story-nya gitu ya, caranya gitu ya. Saya selalu mencoba kepada diri saya sendiri dan tidak hanya sekali, berkali-kali saya akan mencoba gitu. Dan apakah saya menuju ke perubahan yang jauh lebih baik. Kembali lagi. Nah, kemudian saya melakukan desain human engineering, yaitu yang mana semuanya tool-tools tadi ditaruh menjadi satu tombol. Jadi ketika saya memerlukannya untuk melakukan perubahan tersebut di dalam otak saya untuk menjadi lebih positif, saya akan tekan tombol tersebut dan saya akan seketika bisa merubah struktur kata tersebut ya gitu ya. Nah, pada saat terus kemudian saya melakukan teknik desain human engineering, saya merasakan perubahannya adalah sekitar mungkin 2 step ya. Mungkin sekitar 2 step. Nah, turun. Nah, namun saya masih tidak juga bergerak menuju untuk melakukan target yang saya harus lakukan. Nah, akhirnya saya mencari pada diri saya sendiri, apalagi ya yang harus saya lakukan gitu ya. Kok kayaknya saya sudah melakukan ini udah 2 gitu, biasanya it works teman-teman gitu ya. Bahkan ketika saya melakukan proses selling ataupun ketika misalnya ada motivasi dan lain-lain, dengan 2 tadi itu saya sudah bisa melakukan menjadi membuat pikiran itu jauh lebih positif dan tetap adem ya, damai, sejahtera. Nah, kemudian akhirnya saya melakukan teknik yang berikutnya, metaprogram. Akhirnya saya melakukan terapi juga, self terapi, saya melakukan metaprogram, metamodel ya, dengan teknik metamodel. Nah, kemudian saya metamodel gitu ya, termasuk salah satunya adalah pada saat itu saya berhasil untuk jauh drastis mengurangi jam nonton saya drakor Netflix gitu ya. Karena dulu kecanduan yang sangat tak terkira gitu ya. Nah, sampai kemudian saya menikmatilah HNP gitu ya di leher gitu. Nah, kemudian nih balik lagi ceritanya ya. Kemudian saya melakukan metamodel dengan melakukan terapi pada diri saya sendiri dengan teknik tersebut. Nah, ini juga metamodel juga adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh teman-teman di Neuro-Linguistic Programming. Yang mana ini juga saya mengajarkan tentang NLP. Jadi jika teman-teman ingin mempelajari, bisa menghubungi saya baik di Instagram ataupun di chat di sini atau juga di fanpage saya ya. Nah, kembali lagi, setelah kemudian saya melakukan metamodel, turunnya jauh lebih banyak. Saya setelah melakukan metamodel, turun skornya jauh lebih banyak ya daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian apakah dan list-list yang saya bikin kontennya jadi jauh lebih banyak lagi, kemudian ide-idenya jauh lebih banyak lagi mengalir gitu ya. Dan bayangan dan suara-suara yang ada di mental block saya itu berkurang. Tapi masih kebayang wajah orang tersebut saat mengucapkan kata-kata tersebut dan suaranya juga masih ada terdengar gitu. Nah, apakah pada saat itu terus kemudian saya melakukan target yang saya taruh pada diri saya sendiri? Belum, saya masih belum saat itu. Kalau dikatakan skornya saat itu adalah skornya adalah di angka sekitar 6. Nah, kemudian saya akhirnya pada saat itu bertemulah gitu ya dengan training yang SBCC ya. SBCC yaitu Strategic Business Coaching ya, Strategic Coaching for Leader. Saya mengikuti itu di Coach Adit ya. Nah, pada saat saya melakukan pada saat praktek di sesi coaching tersebut, dan saya termasuk orang yang kita kan kadang kalau praktek di kelas gitu ya, kadang kita sembunyi-sembunyi, tidak mau menceritakan, tidak mau gitu ya, all out gitu loh. All out itu maksudnya adalah saya kan pas lagi ada problem, ini adalah kesempatan bagi saya, mumpung jadinya saya mempraktekkan problem saya saat itu gitu ya. Dan pada saat itu kemudian melakukan coaching gitu ya, sekitar 30 menit, kayaknya 30 hingga 40 menit. Nah, terus kemudian
habis itu, dan bener-bener sih memang sampai kemudian saya menangis ya, dan miracle-nya gitu ya setelah proses coaching tersebut selesai, bahkan tidak ada intervensi sebenarnya di situ ya dilakukan pada saat menjadi contoh di kelas saat itu. Saya benar-benar itu hilang ya. Bahkan kalau saya sekarang itu bisa jadi ya teman-teman ya, saya katakan mental block tersebut memang tidak hilang. Jadi kita tidak bisa menghilangkan kemudian dihilangkan di del gitu ya, kalau ibaratnya kayak file itu di del. No, bukan di del ya. Jadi pengalaman tersebut atau suara tersebut itu tetap ada, namun udah bisa dikata itu ibaratnya itu kayak udah jadi sambil lalu gitu ya, kayak udah kayak angin aja, udah lewat aja gitu ya. Nah, makanya teman-teman sekarang bisa melihat saya sekarang di sini gitu ya, untuk berbicara lagi gitu. Nah, itulah kenapa. Jadi saya sampai terus kemudian berpikir gini, oh ternyata gitu ya, tahapan untuk melakukan perubahan itu banyak sekali gitu ya. Jadi terkadang kita melakukan perubahan kepada diri kita untuk mencapai target itu, kita lakukan teknik A, teknik B, teknik C gitu ya. Memang ada perubahan. Nah, bagaimana terus kemudian supaya kita mencapai target yang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Bisa jadi kita mencapai melalui berbagai macam tahapan, seperti kita naik tangga ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Nah, message yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa coaching itu sangat membantu kita ya teman-teman, untuk membantu diri kita untuk menjadi perubahan lebih baik daripada sebelumnya, atau untuk mencapai target kita untuk bisa tercapai, dan tentu saja itu dengan menggunakan sumber daya yang ada di diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga tahu ya bahwa contohnya kita bicara sakit ya. Kalau kita lagi sakit, contohnya misalnya sakit tipes, sakit demam berdarah, atau sakit jantung dan lain-lain apapun ya gitu. Terkadang kita berusaha memamerkan penyakit tersebut, kita posting lah gitu ya, apalagi terus kemudian ketika kita dapat kiriman makanan ataupun bunga, ataupun kita lagi ada di kamar mana gitu ya, itu sengaja kita posting gitu ya, karena supaya orang itu tahu itu kita kalau lagi sakit fisik, bener nggak? Bahkan akan coba lihat aja secara umum ya teman-teman ya. Saya tidak usah melihat ke orang lain, saya sendiri pun dulu juga seperti itu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi sebenarnya hal ini adalah lebih kepada diri saya sendiri, juga mengingatkan untuk kepada diri saya sendiri. Nah, namun jika kita mengalami cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, atau bahkan kita mentok, bahkan untuk mencapai target yang kita inginkan, kita itu rasanya, kita itu mau ngerjain loh, tapi kok rasanya kayaknya berat banget sih, kok rasanya ada hal yang susah dijelaskan dengan kata-kata seperti yang tadi saya ucapkan. Itu berarti ada mental block ya teman-teman ya gitu ya. Dan disitulah teman-teman membutuhkan seorang coach ya. Oke teman-teman, itu dia. Jadi jika teman-teman membutuhkan layanan coaching, saya bersedia untuk memberikan coaching kepada teman-teman, dan teman-teman dan bidang saya adalah lebih ke spesialis sales development dan ke self development. Nah, teman-teman bisa menghubungi saya baik di Instagram ataupun di fanpage saya gitu ya. Nah, atau kemudian juga teman-teman bisa langsung masuk ke website saya di www.asiaspirit.id. Teman-teman di situ bisa untuk melakukan perjanjian untuk coaching, dan di situ teman-teman bisa melakukan transaksi langsung juga di situ, dan nanti bisa mendapatkan link Zoom dari admin. Oke teman-teman, itu yang saya share kali ini. Jadi bagaimanapun jangan pernah putus asa untuk mencapai target untuk mencapai tujuan yang kita inginkan pada saat kita lagi
jatuh ataupun kita lagi kepentok, merasa tidak ada jalan yang buka, jangan pernah putus asa untuk mencari dan mencari terus. Ada satu quote yang saya sampai saat ini benar-benar pegang teguh gitu ya, dan saya sangat, kalau ngelihat itu benar-benar miracle, bahwa tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi begitu saja. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah gitu ya. Bahkan saya bisa bertemu dengan guru-guru saya, dengan Habib Novel gitu ya, dengan Coach Arif, Antonius Arif, dengan Pak Hindranata Nikolai, dengan Coach Aditya, itu dan teman-teman yang di Korpora, saya benar-benar merasa berbahagia, dan itu adalah journey saya untuk menjadi diri saya yang sekarang ini. Dan saya ingin teman-teman juga ikut bisa merasakan dan untuk yang punya ingin berubah menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya gitu ya. Nah, jangan putus asa. Saya pun dulu juga pernah berpikiran bahwa kenapa ya kok susah ya berpikiran positif, kenapa ya saya mau pengen menjadi seperti ini kok rasanya susah sekali gitu ya. Nah, itu dia kenapa kita butuh seorang coach. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi www.asiaspirit.id. See you.